Oke guys, masih di channel Segar Semangat Belajar Teknologi. Masih bersama saya Salim Surya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membuat shift atau jam kerja karyawan, dan kita akan menempelkan jam kerja tersebut pada karyawan. Oke, langsung saja kita buat jam kerjanya. Sebelum itu kita akan menambah departemen dulu untuk mengelompokkan karyawannya. Kita tambah departemen staff, terus produksi sudah ada, kita tambah security, departemen security. Mungkin yang marketing kita hapus saja, keuangan kita hapus. Jadi ada tiga departemen saja. Nanti kita membuat jam kerja untuk 3 departemen tersebut. Oke, kita karyawannya kita kelompokkan dulu ke departemennya. Tim 1, 2, 3 masuk ke, kita transfer ke staff. 4, 5, departemen 4 dan 5 kita transfer ke produksi. Untuk 5, 6, 7, 8 kita transfer ke security. Kita cek, ini sudah ada pada 3, produksi ada 2. Ini mungkin jabatannya kita ambil ekstrak produksi. Security ini kita ganti aja security. Oke, langsung saja kita membuat jam kerja untuk 3 departemen tersebut. Untuk membuat jam kerja di area sini ya guys, kita membuat jam kerja untuk yang departemen staff dulu. Ini kita hapus dulu. Yang digunakan tidak bisa dihapus karena masih digunakan.
Oke, kita mulai dari awal. Untuk membuat jam kerja, kita membuat jam kerja untuk yang staf dulu. Jadi untuk staf Senin sampai Jumat masuk jam 8 sampai jam 5 sore untuk Senin sampai Jumat. Nama jam kerja kita buat saja Senin sampai Jumat. Jam masuk jam 8. Peraturannya jam masuk jam 8, lebih dari jam 8 terlambat. Pulangnya jam 5 sore. Ini toleransi terlambat bisa diisi 5 atau 10 menit. Jadi kalau diisi 10 menit, jika karyawan absensi jam 8 lebih jam 10 belum dianggap terlambat. Kalau kita isi 0, jika karyawan scan lebih dari jam 8 sudah dihitung terlambat. Ini toleransi pulang cepat di 0 saja. Ini kalau diisi 10. Jadi kalau karyawan scan jam 5 kurang 10 menit itu belum dianggap pulang awal atau pulang cepat. Jika diisi 0, jika karyawan sebelum jam 5 sore karyawan sudah scan pulang, di laporan sudah muncul pulang cepat. Untuk jam mulai scan masuk, jam 8. Nah, untuk karyawan biasanya untuk staf paling awal datang jam berapa? Kalau standarnya sih biasanya 1 jam sebelum jam masuk, cuma jam 7. Jadi jam 7 karyawan sudah bisa mulai scan masuk. Jika scannya jam 6, di laporan tidak dianggap belum scan masuk karena startnya mulai jam 7. Akhir jam scan masuk biasanya 1 jam setelah jam masuk, jam 9. Jadi kalau karyawan absen jam 9, di laporan masih terbaca terlambat 1 jam. Jika karyawan scan masuk lebih dari jam 9, sudah di laporan tidak muncul, dianggap tidak scan. Ini peraturannya bisa dipanjangin sampai 12, jam 12 atau jam berapa sesuai dengan kebutuhan. Kalau standarnya 1 jam 1 jam. 1 jam sebelum jam masuk, 1 jam setelah jam masuk. Ini untuk jam mulai scan pulang, biasanya 1 jam sebelum jam pulang. Fungsinya kalau ada yang izin sebelum jam pulang, izin pulang awal, bisa scan di mesin, nanti di laporan bisa muncul. Bisa juga jam 5 sesuai dengan jam 5. Kalau standarnya 1 jam sebelum jam pulang. Untuk jam akhir scan pulang, jam pulang jam 5. Untuk staf biasanya lembur malam sampai jam berapa, bisa staf biasanya lembur sampai jam 10 malam. Ya ini diisi jam 23. Jadi biar kalau scan malam lembur sampai malam di laporan masih muncul. Ini fungsinya untuk rank saja, sebelum jam masuk, akhir jam masuk, sebelum jam pulang, akhir jam pulang. Ini bisa diubah-ubah, disesuaikan dengan kebutuhan. Hitungan hari 1, hitungan menit 0, harus scan masuk dan harus scan pulang. Kalau sudah disimpan, tambah lagi yang untuk staf hari Sabtu masuknya sama jam 8. Untuk hari Sabtu pulangnya staf jam 2 siang. Toleransi terlambat 0, toleransi pulang cepat 0. Jam mulai scan masuk sama jam 7. Jam akhir scan masuk jam 9. Mulai jam scan pulang jam 1 jam sebelum jam pulang, jam 13. Jam akhir scan pulang samakan jam 23. Jadi kalau ada lembur sampai malam bisa terbaca di laporan kalau sudah disimpan. Untuk staf minggu libur, jadi ini untuk staf Senin sampai Sabtu sudah selesai. Kita tambah yang untuk departemen produksi
departemen produksi ada 2 shift, shift pagi sama shift malam. Namanya kita buat shift pagi. Jam masuk jam 8, jam pulang jam 16. Ini hanya contoh saja guys, nanti disesuaikan dengan perusahaan masing-masing. Transit terlambat 0, masih pulang awal 0, jam mulai scan masuk 1 jam sebelum jam masuk jam 7, jam akhir scan masuk 1 jam setelah jam masuk jam 9, jam mulai scan pulang 16. Kalau yang sip-sipan harus tepat waktu ya guys ya. Jam akhir scan pulang jam 00, hitung 1 hari. Ini jam mulai scan pulang. Ini soalnya nanti kan sip malamnya berangkat jam 16, jadi ini nggak boleh, ini pulangnya sip pagi ya harus sesuai setelah jam ini setelah 16, nggak boleh sebelum jam 16 biar laporannya nggak rancu. Oke, ini disimpan. Jadi kalau yang sehari ada 2 shift ataupun ada 3 shift, pengaturan jam kerja rank-ranknya mulai jam sekian masuk, jam sekian masuk, mulai jam sekian pulang, jam sekian pulang, tidak bisa panjang-panjang ranknya. Oke, kita tambah lagi untuk yang produksi shift malam. Jam masuk jam 16, jam pulangnya jam 00. Toleransi 0. Jam mulai scan masuk jam 15, akhir jam scan masuk ini 1 jam gak masalah. Jam akhir scan masuk 1 jam setelah jam masuk. Jam mulai scan pulang jam 00. Jam akhir scan pulang jam akhir scan pulangnya kalau ada lembur berarti kira-kira lemburnya berapa jam setelah jam pulang, sama ya 5 jam dari jam 5 pagi. Simpan. Kita cek dulu yang si pagi tadi, jam masuk jam 8, pulang jam 16. Nah, ini mulai scan masuk jam 7, jam 9 akhir scan masuk. Ini jam pulangnya ini dibuat jam 3 saja, 23 saja. Karena kalau ya, sip malamnya nanti pulangnya kan jam 00, ini dibuat jam 23 saja, disimpan. Jam pulang 00. Nah, ini ya. Oke, ini yang untuk shift malam, shift pagi sama shift malam untuk yang produksi. Kita tambah lagi yang untuk security ada 3 shift.
kita buat shift 1, jam masuk jam 7, jam pulangnya jam 15 atau jam 3 sore. Toleransi terlambat 0, pulang cepat 0. Jam mulai scan masuk jam 6, jam akhir scan masuk 1 jam setelah jam masuk. Jam mulai scan pulang, jam mulai scan pulang jam 15 sesuai dengan jam pulang biar nggak bentrok sama yang shift selanjutnya. Jam akhir scan pulang kalau ada lembur sampai jam 9 malam. Terus simpan, kita tambah shift 2, shift 2 jam masuk jam 15, jam 3 sore. Jam pulangnya jam 23. Pulang selambat 0, pulang awal 0. Jam mulai scan masuk jam 14, 1 jam sebelum jam masuk. Jam akhir scan masuk jam 16. Jam mulai scan pulang jam 22. Jam mulai scan pulang jam 23 karena pulangnya jam 23. Jam akhir scan pulang kalau ada lembur sampai jam 4 pagi, dihitung 1 hari. Oke, sudah simpan. Kita tambah lagi untuk shift 3. Shift 3 jam masuk jam 23, jam pulangnya jam 7. Toleransi terlambat 0, toleransi pulang cepat 0. Jam mulai masuk jam 22, 1 jam sebelum jam masuk. Jam akhir scan masuk, jam akhir scan masuk dibuat aja jam 23.59 atau jam 00. Jam mulai scan pulang jam 7 karena jam pulangnya jam 7. Jam akhir scan pulang dibuat aja jam, kalau ada lembur yang shift 3 sampai jam 12, hitung 1 hari. Harus scan in dan out. Simpan. Oke, ini sudah ada jam kerja, ada jam-jam kerja Senin sampai Jumat. Sabtu ini untuk staff, shift pagi sama shift malam untuk produksi, shift 1, shift 2, shift 3 untuk security. Oke, kita buat di pengaturan shift. Ini pengaturan shift untuk yang kita buat yang jam kerja normal, jadi masuk pagi pulang sore. Kita tambah nama shift normal atau staff karena untuk nanti untuk ditempelkan ke karyawan staff. Ini masa tanggal mulainya tanggal 1, nggak masalah. Periode 1 minggu, tambah waktu. Jadi yang tadi yang sama Senin sampai Jumat jam kerjanya, kita pilih Senin sampai Jumat. Oke. Jadi ini untuk yang jam kerja normal Senin jam 8 sampai jam 5. Sabtunya kita tambah waktu lagi karena pulangnya beda. Ini yang di Centang yang hari Sabtu. Ini kan pilih hari jam kerja akan diterapkan, pilih harinya untuk menerapkan jam kerjanya. Jadi pilih jam kerja untuk jadwal ini, berarti yang Sabtu tambahan ke hari Sabtu. Minggu libur. Nah, ini minggu libur. Setelah itu disimpan. Nah, setelah itu
kita tempelkan jadwal-jadwal tersebut ke karyawan. Caranya menempelkan jam kerja di jadwal karyawan. Kita pilih yang staf dulu. Nah, ini staf ada 3, karena jadwalnya staf sama semua, kita pilih semua pakai centang biru. Terus di pengaturan jadwal, untuk yang normal masuknya ke sebelah kiri ini. Kalau yang nanti kita pakai jadwal otomatis untuk yang produksi dan security, karena rollingnya tidak pasti, jadi kadang banyak yang tukar shift, jadi kita pakainya yang jadwal kerja otomatis. Di sini nanti kita ke jadwal yang normal dulu. Untuk staff kita tambah, kita pilih yang normal untuk yang staff. Ini berlakunya jadwal pokoknya mulai hari Senin, selama ini mulai 11 juga apa-apa, 11 Juli, nah, sampai 18 Juli 2050 masa berlaku jadwal untuk staf. Kita oke lagi. Nah, ini staf sudah punya jadwalnya normal, jadi masuk jam 8 setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai jam 5. Untuk yang Sabtu jam 8 sampai jam 2. Terus kita pilih yang produksi. Untuk produksi karena jadwalnya rollingnya nggak pasti, kadang juga ada yang tukar shift, kita pakai yang kita pilih semua. Kita menggunakan jam kerja otomatis, kita tempelkan aja yang shift pagi tambah dan shift malam. Nah, kita tempelkan ke karyawan tersebut. Ini nggak muncul di sini kalau yang jadwal otomatis. Yang penting dia scan masuk sama pulang setiap hari sesuai dengan jam kerjanya. Nanti karena jam kerja otomatis, nanti dia akan mendeteksi sendiri dia masuk shift pagi atau shift malam. Yang penting scan-nya tepat waktu untuk yang shift. Cara ngeceknya sudah punya jadwal, ini diklik terus pengaturan jadwal. Nah, ini dia punya ada 2 ini. Kalau mau dihapus tinggal ini aja dikurangi, terus di oke. Menambah pakai tambah shift pagi sama shift malam. Oke. Pengaturan jadwal ya, dia punya. Jadi 2 karyawan tersebut ditempelkan 2 jadwal, shift pagi sama shift malam. Karena jadwal kerja otomatis, yang penting karyawan scan 2 kali masuk sama pulang sesuai dengan jam kerja tersebut. Dan jangan lupa kalau scan di mesin, masuk tekan dulu tombol masuk, pulang tekan dulu tombol pulang, biar aplikasinya mendeteknya nggak bingung apakah ini masuk ke shift pagi atau shift malam. Kalau 2 shift agak-agak begitu rancu ya guys ya. Yang rancu nanti kalau yang security sehari ada 3 shift, kita tempelkan security 3 shift. Nah, karena 3 shift ini pergantian shiftnya kadang ada yang tukar shift. Ini cocoknya pakainya yang jam kerja otomatis. Jadi kita tempelkan shift 1, shift 2 dan shift 3 ke karyawan, ke semua karyawan security. Jadi nanti yang penting karyawan scan masuk sama pulang di mesin dan tekan tombol masuk sebelum scan masuk, tekan tombol pulang sebelum scan pulang. Dan scannya diusahakan tepat waktu, nanti biar aplikasi ini bisa mendeteksi otomatis dia masuk ke shift 1, shift 2 atau shift 3 sesuai dengan jam kerja yang dibuat tadi. Shift 1 jam berapa sampai jam berapa, shift 2 jam berapa sampai jam berapa, shift 3 jam berapa sampai jam berapa.
Ini untuk mengecek yang jam kerja otomatis sudah punya jadwal atau belum, diklik aja namanya, terus klik pengaturan jadwal. Ya, dia sudah punya jadwal shift 1, shift 2, shift 3. Ini jam kerja otomatis. Yang penting scan 2 kali setiap hari, nanti aplikasi ini akan mendeteksi sendiri dia masuk shift 1, shift 2 atau shift 3. Oke guys, demikian untuk cara membuat jam kerja karyawan, shift atau jam kerja karyawan. Ini kalau ada salah tinggal diklik aja yang salah yang mana, terus diubah, terus disimpan. Terus pengaturan shift untuk mengkelompokkan jam-jam kerja tersebut. Ya, terus setelah itu tempelkan jadwal ke karyawan masing-masing sesuai dengan jam kerjanya masing-masing. Nah, ini kalau yang normal muncul, kalau yang otomatis ngeceknya di sini pengaturan jadwal. Nah, ini sudah punya jadwal. Ya, nanti kita download laporannya dari mesin. Jadi karyawan scan di mesin sesuai dengan jam kerja yang diterapkan ke masing-masing karyawan. Nanti kita download laporannya sesuai enggak dengan jam kerja yang sudah dibuat, absennya karyawan setiap hari sesuai apa tidak dengan jam kerja yang telah dibuat. Nanti muncullah masuk, pulang, terlambat, dan lain-lain. Oke guys, demikian untuk video tutorial pada kesempatan kali ini. Mohon dukungannya guys untuk tekan subscribe, like, dan share agar kami tambah bersemangat untuk membuat video tutorial yang bermanfaat lainnya, dan tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan saat kita upload video terbaru. Oke guys, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.